Selanjutnya kepada Ustaz kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Amma ba'd. Ya ayyuhal hadirun, ikhwana fiddin, azanallahu wa iyyakum, saudaraku sekalian, jamaah salat Isya dan tarawih Masjid Sadar yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tema kita sebagaimana disampaikan oleh MC tadi, meraih surga dengan memperbanyak sujud. Surga itu memang harus diraih, dan kita meraih berarti membutuhkan suatu usaha. Usaha itulah yang namanya amal perbuatan. Nah, ada begitu banyak cara kita meraih surga melalui amal perbuatan kita. Salah satunya adalah memperbanyak sujud. Dan ini tentu berdasarkan beberapa hadis yang sahih. Salah satunya hadis yang datangnya dari Thauban, bekas budak Rasulullah SAW. Dia ditanya oleh salah seorang sahabat yang bernama Khalid bin Ma'dan, yaitu ditanya beliau tentang amalan yang bisa memasukkannya ke dalam surga. Maka Thauban saat itu masih terdiam. Ditanya 2 kali masih terdiam, ditanya 3 kali, kemudian beliau pun akhirnya menjawab, dan beliau katakan, aku pun pernah bertanya hal yang demikian kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau menjawab, alaika bikasratis sujudi, hendaklah kamu memperbanyak sujud. Lillahi, karena Allah. Artinya sujud ikhlas karena Allah. Fa innaka la tasjudu lillahi sajdatan illa rafa'akallahu biha darajatan. Karena sesungguhnya, kata Nabi, tidaklah engkau sujud karena Allah dengan 1 kali sujud, melainkan Allah akan mengangkat derajatmu 1 derajat. Wa khatta anka biha khati'atan, dan akan menghapus pada dirimu 1 kesalahan. Jadi seperti kita nih sholat Isya, 1 rakaat terdiri dari 2 sujud, 4 rakaat berarti 8 sujud. Maka Allah mengangkat kita 8 derajat. Allah menghapuskan kesalahan kita 8 kesalahan. Inilah fadilah daripada sujud. Untuk apa derajat-derajat ini kita kumpulkan? Untuk menentukan tempat kita di surga nanti. Al-jannatu mi'atu darajat, kata Nabi. Surga itu terdiri dari 100 derajat, 100 tingkat. Dan kita menempati posisi-posisi di mana sesuai dengan derajat amal-amal yang telah kita lakukan di dunia. Oleh karena itu, perbanyaklah bersujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini hadis yang pertama. Lalu hadis yang kedua datang dari seorang sahabat, Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami.
yang mana beliau berkata, kuntu abitu ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku pernah bermalam di rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lihat coba, sahabat ini sengaja nginep di rumah Nabi. Untuk apa dia nginep di rumah Nabi? Fa'ataituhu biwudu'ihi wa hajatihi, aku pun mengambilkan air untuk keperluan wudhu beliau dan keperluan hajat beliau. Hajat di sini ya untuk mandi, untuk buang air, untuk macam-macam lah ya. Dan apa, jangan kira mengambilkan air zaman sekarang dengan zaman dulu sama. Nah, sekarang kita tinggal buka keran keluar air. Kalau zaman dulu sahabat mengambilkan air, mereka pergi ke sumur yang agak jauh, lalu mereka menenteng air, membawakan kepada Nabi. Seperti itu perjuangan mereka, ya, dalam mengabdi kepada Rasulullah SAW. Dan ingat, Rasulullah SAW adalah orang yang paling dermawan. Kalau ada orang berbuat baik kepada beliau, beliau akan membalas kebaikannya dengan berlipat-lipat. Maka kemudian Rasulullah berkata kepada Rabi'ah, ya, kata Nabi, sal, mintalah, kata Nabi, sal, mintalah. Fakultu, maka aku menjawab, as'aluka murafataka fil jannati, saya minta bisa menemani engkau di surga. Masya Allah, Pak, lihat di jawaban sahabatnya. Dia gak minta, saya minta rumah, atau saya minta onta, atau saya minta tolong dikawinkan. Tidak. Yang orientasinya adalah akhirat. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Dan bahwa akhirat itu adalah lebih baik daripada dunia. Maka jawabannya, orientasinya adalah akhirat. Dan dia menjawab dengan begitu cerdas, saya minta kepada engkau bisa menemani engkau di surga. Bayangkan, Pak, surganya para nabi tentu level yang paling tinggi, derajat yang paling tinggi. Masya Allah, luar biasa ya Rabi'ah bin Ka'ab. Nah, kemudian Nabi SAW bertanya, "Au ghairu dzalika, adakah yang lain selain itu?" kata Nabi. Qala, kata Rafa, qultu, Rabi'ah mengatakan, "Huwa dzaka, itu saja sudah." Faqala, lalu Nabi bersabda, "Fa inni ala nafsika bikasratis sujud." Bantulah aku untuk mewujudkan keinginanmu itu dengan memperbanyak sujud. Hadis ini apakah hanya berlaku untuk Rabi'ah saja? Tidak, wahai saudaraku. Hadis ini juga berlaku untuk seluruh umat Rasulullah SAW. Dan kita patut berterima kasih kepada seorang Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami. Dengan apa yang beliau katakan dan dijawab oleh Nabi, itu menjadi fadilah juga buat umat Rasulullah, buat kita semua. Maka artinya, kalau kita ingin meraih jannah, surganya Allah dengan level yang paling tinggi, perbanyaklah sujud kepada Allah. Lalu berikutnya, perbanyak sujud itu artinya apa? Maka tentu yang pertama adalah perbanyak solat sunnah. Kalau solat wajib kan sudah pasti, ya. Memperbanyak solat sunnah artinya apa? Kita memperbanyak sujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi di bulan Ramadan, ya, pahalanya
berlipat-lipat ganda. Lalu memperbanyak sujud juga bisa kita aktualisasikan dengan sujud syukur. Ya. Kalau kita mendapat nikmat, kita bersyukur dengan cara bersujud. Sujud ini media dakwah, bapak-bapak, jangan diremehkan. Muhammad Salah mencetak gol, dia sujud syukur. Orang Inggris semua terpana. Apa itu Muhammad Salah? Oh, itu namanya sujud. Dakwah bil hal, dengan perbuatan. Sadio Mane mencetak gol, sujud syukur. Semua orang terpana. Apa itu Sadio Mane? Inilah Islam. Ya. Jadi kita memperbanyak sujud. Yang kedua dengan sujud syukur. Yang ketiga juga dengan sujud sahwi. Kalau kita lupa rakaat, bingung, ya, ragu-ragu, maka sujudlah. Sujud sahwi itu membuat syaitan menjadi menangis. Disebutkan dalam satu riwayat, "Idza qara'a ibnu Adam as-sajdata fasajada." Bila anak Adam itu membaca ayat sejadah, maka mereka pun sujud. Iqtazala syaitan, syaitan jadi menyingkir. Ya Allah, sambil mereka menangis. Yaqulu, syaitan mengatakan, ya waili, aduhai celaka aku. Umira ibnu Adam bisujudi fasajada. Anak Adam disuruh sujud, mereka sujud. Falahul jannah, maka baginya mereka surga. Wa umirtu bisujudi fa'abaitu. Sementara aku dulu disuruh sujud, maka aku enggan, enggak mau. Faliyannar, maka bagiku adalah neraka. Sujud syukur, sujud syahri, sujud ketika membaca ayat-ayat sajadah. Maka itu semua adalah bagian daripada memperbanyak sujud. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang terakhir, karena ini pada waktunya 15 menit, ya, ini sudah 13 menit. Salah satu cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengenali kita umatnya pada hari kiamat. Dari sekian miliaran manusia, bayangkan aku, umat dari zaman Nabi Adam sampai umat akhir zaman, ya, semua kumpul jadi satu di padang mahsyar. Maka bagaimana Rasulullah SAW mengenali kita sebagai umatnya? Maka disebutkan dalam hadis itu, yaitu kita akan dikenali dari tanda bekas sujud yang ada pada wajah-wajah kita, yang akan membedakan kita dengan manusia lainnya, apalagi orang yang tak pernah sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Sujud adalah saat hamba-hamba paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan qarabun ma yaqulu al-'abdu min rabbih wa huwa sajid. Saat yang paling dekat seorang hamba dengan Tuhannya adalah di saat dia bersujud. Inilah saudara yang dirahmati oleh Allah, momen Ramadan spesial bagi kita. Perbanyak sujud dengan cara memperbanyak salat-salat sunnah, ya. Yang kedua sujud syukur. Yang ketiga membaca ayat sajadah kita bersujud. Dan yang keempat, ketika kita ragu dalam rakaat, was-was, maka kita obati itu semua dengan sujud sahwi. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan bermanfaat dan insya Allah akan bisa dilanjutkan pada keesokan harinya. Wabillahi taufiq wal hidayah, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.